Selamat pagi saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dengan penuh ucapan syukur, mari kita sambut hari ini, Minggu 10 Juli 2022, dan mari kita siapkan hati untuk menerima nasihat firman Tuhan lewat renungan yang berjudul Penasehat Raja. Untuk itu kita akan bersama-sama membaca satu ayat dalam surat Roma pasal 8 ayat 28, demikian bunyinya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara-saudara, ada seorang raja yang mempunyai penasehat yang cukup bijak. Penasehat itu selalu ikut kemanapun raja pergi. Kata-kata nasihat yang hampir selalu keluar dari mulut sang penasehat itu adalah, semua yang terjadi pasti mendatangkan kebaikan. Pada suatu hari, raja pergi berburu dan mengalami sedikit kecelakaan. Ia tidak sengaja menembakkan anak panah ke kakinya sendiri, sehingga kakinya terluka. Ia bertanya kepada penasehatnya apa pendapatnya mengenai kecelakaan itu. Dan sang penasehat menjawab, semua yang terjadi pasti mendatangkan kebaikan. Kali ini raja menjadi sangat marah atas jawaban yang selalu sama yang ia terima dari penasehatnya. Atas perintahnya, penasehat itu dimasukkan ke dalam penjara. Sekarang, apalagi yang hendak engkau katakan? Tanya raja. Apa yang terjadi pasti mendatangkan kebaikan. Lagi-lagi si penasehat itu memberikan jawaban yang sama. Penasehat itu pun tetap dimasukkan ke dalam penjara. Beberapa waktu kemudian raja pergi berburu lagi, tapi kali ini tanpa penasehat yang mendampinginya. Segerombolan kanibal menangkap sang raja, kemudian membawanya ke kamp mereka untuk dijadikan makan malam para kanibal. Sebelum dimasukkan ke dalam periuk besar, para kanibal terlebih dahulu memeriksa tubuhnya. Mereka melihat bahwa di kaki raja ada luka. Maka mereka pun memutuskan untuk mengembalikannya ke hutan. Sesuai tradisi kanibal, mereka tidak akan memakan apapun yang ada cacatnya. Raja pun merasa senang. Ia kini menyadari kebenaran dari apa yang pernah dikatakan oleh penasehatnya, bahwa apa yang terjadi pasti akan mendatangkan kebaikan. Ayat yang kita baca di awal tadi berkata bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Dalam segala sesuatu berarti dalam setiap keadaan, bukan hanya keadaan ataupun kejadian yang menyenangkan, tetapi juga dalam keadaan yang menyakitkan dan tidak pernah kita harapkan. Benar sekali bahwa Allah bisa memakai semua yang terjadi dalam hidup kita untuk satu tujuan tertentu. Kita bersyukur bahwa tujuan yang dirancangkan Allah bagi kita adalah untuk kebaikan kita semata-mata. Jika kita kembali merenungkan, banyak kejadian di masa lalu yang kemudian membentuk serta mempersiapkan kita menjadi seperti sekarang ini. Pengalaman masa lalu bisa menjadikan kita satu pribadi yang lebih baik. Untuk itu, saudara, kita perlu belajar melihat sisi positif dari setiap kejadian. Apapun tantangan yang diperhadapkan kepada kita hari ini, ingatlah bahwa itu terjadi untuk membawa kita kepada tingkatan yang berikutnya. Asalkan kita bisa menyikapi semua yang terjadi dengan sikap positif dan keyakinan bahwa Allah selalu menyertai kita. Kita tidak dapat mengerti sepenuhnya bagaimana kejadian buruk mendatangkan kebaikan bagi kita. Tetapi percayakanlah semuanya kepada Sang Penjunan yang akan membuat segalanya menjadi lebih baik. Sang Penjunan sedang berkarya dengan kriteria yang baik menurut Dia, yaitu segala sesuatu yang membuat kita makin serupa
dengan anaknya. Sementara segala sesuatu yang menjauhkan kita dari keserupaan dengan anaknya adalah jahat menurut sang penjunan. Oleh sebab itu, sebuah pertanyaan perlu kita ajukan kepada diri kita sendiri di akhir renungan ini. Ketika hidup kita runtuh dan air mata menggenangi jalan kita, apakah kita dapat menegakkan kepala dan dengan iman menegaskan, hidup ini sukar dan berat, tetapi kita memiliki Allah yang tak pernah lalai berkarya dalam hidup kita, dan Ia pasti berhasil mendatangkan kebaikannya atas kita? Apakah jawaban masing-masing kita terhadap pertanyaan ini? Silahkanlah setiap pribadi menjawabnya langsung kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kembali pagi hari ini kami sujud di kaki-Mu, mengucap syukur atas rencana-Mu dan karya-Mu yang begitu indah dan sempurna untuk pribadi kami masing-masing. Seringkali kami tidak memahami mengapa kejadian-kejadian dalam hidup kami yang buruk dikatakan akan menghasilkan kebaikan bila kami mengasihi Tuhan. Tetapi pagi hari ini biarlah Roh Kudus menjamah setiap hati kami, memberikan hikmat kepada kami supaya kami paham cara kerja Allah, supaya kami bisa mempercayai bahwa Allah bisa dipercaya. Tolonglah kami ya Bapa, lewat renungan ini, lewat kuasa Roh Kudus yang selalu menyertai kami, membuat kami menjadi orang-orang yang mempercayai Tuhan sepenuh-penuhnya. Karena memang Engkau bisa dipercaya, dan kami serahkan hidup kami untuk diolah oleh tangan Sang Penjunan menjadi suatu yang indah di pemandangan Tuhan dan mendatangkan kebaikan bagi setiap pribadi kami yang mengasihi Tuhan, yang telah dipanggil sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu yang sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Setiap kejadian yang menimpa kita merupakan ajang pembelajaran yang baik, dan di tangan Tuhan yang tidak baik akan menghasilkan kebaikan sesuai dengan rencananya. Selamat beribadah, saudara. Biarlah kita menikmati kehadiran Tuhan dalam ibadah kita hari ini. Tuhan selalu menyertai dan memberkati kita. Amin.